Sementara itu pemirsa, di dalam negeri program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai serentak di 63 titik. Di Bogor, 100 siswa angkatan pertama sudah masuk asrama dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Suasana pagi di sentra terpadu Inten Sueno, Cibinong, Kabupaten Bogor diwarnai derap langkah siswa sekolah rakyat menengah pertama 10 yang memulai hari pertamanya. Ratusan siswa dari latar belakang keluarga miskin ekstrim kini telah menjadi bagian dari wajah baru pendidikan nasional. Sebuah tonggak penting dari upaya mewujudkan kesetaraan melalui akses sekolah berkualitas. Sekolah rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim di Desil 1 dan 2. Di Bogor, sekolah ini menjadi salah satu titik rintisan yang kini telah siap beroperasi penuh. Peresmian masa orientasi siswa digelar Senin pagi, dihadiri langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, serta sejumlah menteri kabinet lainnya. Tidak hanya menyediakan ruang belajar, sekolah rakyat dirancang sebagai ekosistem pendidikan terpadu. Fasilitas yang tersedia mencakup 4 ruang kelas, 3 bangunan asrama, masjid, ruang guru, laboratorium IPA, perpustakaan, UKS, lapangan futsal hingga ruang konseling dan OSIS. Pemirsa, untuk di Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Inten Sueno ini rencananya akan ada 100 siswa yang mengikuti pembukaan pada pengenalan lingkungan sekolah dan langsung dipimpin oleh Menteri Sosial bersama wakil dan juga para jajaran menteri lainnya termasuk oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Caimin. Selain daripada itu juga pembukaan masa pengenalan sekolah akan juga turut diikuti di seluruh titik yang ada di Indonesia, tepatnya di 62 titik untuk periode yang sekarang, untuk tahap yang sekarang, dan akan dilanjutkan dengan 32 titik lainnya yang akan juga mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli nanti. Sebagai bagian dari masa pengenalan, para siswa mengikuti pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan pemetaan bakat menggunakan teknologi DNA talent mapping berbasis AI. Langkah ini menjadi landasan untuk memahami potensi masing-masing siswa sejak dini. Selain itu, setiap anak menerima kartu pintar dari BNI yang kelak digunakan untuk transaksi dan pendataan harian di lingkungan sekolah. Salah satu inovasi yang diapresiasi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar adalah pemetaan bakat ini. Ia menyebut pemahaman terhadap potensi anak sejak awal akan membuka jalan jelas menuju masa depan mereka. Seluruh sistem pembelajaran juga telah dilengkapi modul terkomputerisasi yang dirancang sesuai kebutuhan. Ya, alhamdulillah dengan talent day mapping ini semua terdeteksi dari awal, sehingga masing-masing anak punya peta masa depannya. Nah, peta masa depan itu penting karena anak-anak mengerti potensi dirinya dan peluang-peluangnya meskipun masih lebar, tapi alternatifnya sangat terbuka. Oke ya, keren ya. Tadi yang fasilitasnya ada apa aja Pak? Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap. Laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Yang paling berkesan kurikulum modul pelatihan pendidikan yang sangat lengkap. Untuk memastikan keberlanjutan pembinaan, siswa dipantau secara berkala melalui indikator kinerja individu di bidang akademik, fisik, dan sosial. Mereka didampingi langsung 3 unsur, wali asuh, wali kelas, dan wali asrama. Ketiganya menjadi garda depan dalam menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan anak selama tinggal di lingkungan berasrama. Kesehatan siswa juga menjadi perhatian serius. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, setiap anak wajib menjalani pemeriksaan awal. Bila ditemukan penyakit menular, kementerian akan segera melakukan pengobatan dan karantina terbatas untuk mencegah penyebaran. Model pendidikan asrama memang rawan penularan penyakit, sehingga langkah ini dianggap penting sebagai bentuk pembinaan, bukan seleksi. Tugasnya saya adalah memastikan semua siswanya sehat. Jangan sampai sakit. Sampai selesai sekolahnya kalau bisa jangan sakit. Nah, karena mereka berasrama kan rawan penyakit menular. Makanya diperiksa dulu, kalau ada langsung diobati, ya kalau perlu dikarantina juga sebentar, ruangannya terpisah, tapi habis itu harus sekolah karena ini bukan penyaringan. Ini adalah pembinaan agar mereka tetap sehat. Dan tadi ternyata masalahnya nomor 1 apa? Kacamata sama gigi.
Di balik sistem yang tertata, ada harapan besar yang tumbuh dari suara orang tua. Banyak dari mereka mengaku merasa terbantu, baik dalam proses pendaftaran maupun pembiayaan. Bagi siswa, hari pertama dipenuhi rasa haru dan semangat. Muhammad Rizky Maulana, salah satu siswa angkatan pertama, mengaku gugup, sekaligus bangga bisa menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Ia memiliki cita-cita menjadi polisi dan berharap bisa bertahan di lingkungan asrama yang baru baginya. Gimana perasaannya mau masuk sekolah hari ini? Tahu deg-degan. Deg-degan? Kenapa deg-degan? Takut gak betah. Takut gak betah? Insya Allah betah nanti ya. Gimana nanti rasanya jauh dari keluarga? Jauh dari orang tua? Ya sedih. Sedih ya? Tapi nggak apa-apa ya. Di sini senang nggak nanti masuk sekolah hari ini? Senang. Senang ya? Kalau dari Rizky sendiri cita-citanya pengen jadi apa? Jadi polisi. Terima kasih Presiden Prabowo. Saya bisa sekolah di sini. Iqbal dan Syarif, dua siswa lainnya, terlihat antusias meski harus tinggal jauh dari keluarga. Keduanya bercita-cita menjadi dokter dan pengusaha agar bisa membantu orang lain dan mengangkat perekonomian keluarga. Keduanya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo karena telah membangun sekolah rakyat untuk masa depan mereka. Senang. Bisa dapat kawan banyak. Rumah, ketemu keluarga, ketemu orang tua, gimana perasaannya? Kangen, sedih, dikit. Kalau Syarif? Sama. Sama ya? Sedih. Ini ngerasa deg-degan nggak? Ya, Kenapa deg-degan? karena pertama kali. Pertama kali ya? Dari Syarif sendiri? Pertama kali suntik jari tengah. Kalau cita-citanya pengen jadi apa ini? Jadi dokter. Apa? Dokter. Jadi dokter. Kalau Syarif? Pengusaha. Pengusaha. Karena bisa membantu banyak orang. Bantu orang. Kalau Syarif kenapa pengen jadi pengusaha? Biar itunya bertambah uang ekonomi keluarga. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena telah menciptakan sekolah rakyat di Indonesia. Program ini bukan hanya menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak miskin ekstrim, tetapi juga dirancang sebagai strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Sekolah rakyat menargetkan pendirian 100 lokasi rintisan hingga akhir tahun 2025 melalui kombinasi pendidikan formal, pelatihan kepemimpinan, dan pembinaan karakter yang terstruktur. Pemerintah berharap generasi muda ini siap menjadi pilar Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat bukan sekedar ruang belajar, tetapi menjadi ruang harapan. Di dalamnya tumbuh masa depan anak-anak Indonesia yang sebelumnya terpinggirkan. Dari ruang kelas hingga ruang asrama, seluruh upaya diarahkan untuk mencetak manusia unggul yang siap menyongsong masa depan dengan pendidikan yang bermartabat, menyeluruh dan setara.